Merindu Cinta. Bab 2. Sebuah mobil kijang putih berjenis pickup memasuki jalan kampung dengan perlahan. Beberapa anak kecil yang tengah bermain segera menyingkir sementara. Mereka berdiri di pinggir jalan seperti berbaris dengan senyum mengembang. Mobil berhenti, kaca depan diturunkan. Tampak seorang wanita berkerudung biru mengeluarkan sesuatu dari sebuah toples. Sesuatu yang berwarna-warni dan manis, permen. Wanita itu membagikan permen kepada anak-anak yang ada di samping jalan. Tentu saja, anak-anak itu berlari kegirangan karena mendapatkan permen. "Makasih Bu Haji," begitu teriak anak-anak sambil meneruskan permainan. Wanita yang dipanggil Bu Haji melambaikan tangan sambil tersenyum lebar. Pak Haji yang tengah menyetir di sebelahnya juga ikut tersenyum melihat kejadian itu. Kayaknya anak-anak jadi hafal kapan kita belanja bahan. Seolah mereka sengaja menunggu kita lewat Bu. Iya Pak, saya rasa juga begitu. Tapi biarkan saja, hitung-hitung nyenengin mereka. Kamu sudah betah di sini Bu? Tanya Pak Haji sambil melirik istrinya itu. Alhamdulillah Pak, saya merasa orang-orang di sini tulus-tulus. Mereka memang tinggal di pinggiran kota, tapi budaya lokal yang guyup dan gotong royong masih terasa kuat di sini. Insya Allah, ini lingkungan yang baik untuk anak kita. Mudah-mudahan Bu, jawab Pak Haji. Mobil Pak Haji berhenti di depan sebuah rumah yang tidak terlalu besar namun berhalaman cukup luas. Beberapa lelaki segera menyambut kedatangan mobil dan menurunkan barang-barang yang ada di atasnya dan membawa masuk ke dalam rumah. "Habis belanja nih Bu Haji?" Tanya seorang wanita pada Bu Haji yang sedang memperhatikan karyawannya menurunkan barang. Wanita ini adalah Bu Mirah, istri Pak RT, sekaligus ketua majelis taklim ibu-ibu di kampung ini. Iya Mbak Yu. Alhamdulillah. Kami ada pesanan seragam sekolah yang cukup banyak untuk tahun ajaran yang baru nanti. Makanya jadi belanja bahan banyak. Walaupun masih ngutang-ngutang dulu, jawab Bu Haji setengah berbisik di bagian akhir. Ah, bisa aja Bu Haji, kata Bu Mirah. Di samping Bu Mirah, berdiri seorang anak perempuan berusia sekitar 7 tahun. Wajahnya tampak seperti ngambek, masih ada bekas air mata di pipinya. Loh, Neng Dwi kok mukanya ditekuk? Cantiknya jadi gak kelihatan nih, sapa Bu Haji ramah sambil jongkok. Bocah yang ditanya masih diam saja. Malah membuang muka ke samping. Bu Haji hampir tertawa geli melihat hal itu. Walah, kenapa sih Cah Ayu? Biasa Bu Haji, minta jajanan yang aneh-aneh. Padahal di rumah kan ada warung, kata Bu Mirah menjelaskan. Orang gak aneh jajanannya, yang di rumah bosen, itu melulu, timpal bocah itu ketus. Bu Haji menarik nafas pendek lalu berkata, Neng Dwi, ibu punya permen nih. Tadi, sebagian udah dikasih ke Sinta, Andi, dan lain-lain. Tapi ibu masih punya setengah toples lagi. Dikasih ke siapa ya? Bu Haji menimang-nimang toples permen sambil memasang muka bingung. Mendengar kata permen, bocah yang tadi ngambek jadi menoleh. Matanya membesar saat melihat Bu Haji mengeluarkan segenggam penuh permen. Buat saya aja Bu Haji, katanya penuh harap. Gimana ya? Kata Bu Haji sambil melirik pada Bu Mirah. Kalau ngambek jangan dikasih Bu Haji, kata Bu Mirah menimpali. Saya udah gak ngambek kok Bu, sambung Dwi cepat sambil melihat pada ibunya. Secepat kilat, bocah itu juga mengelap air matanya. Bener, sudah gak ngambek, tanya Bu Haji. Dwi menangguk cepat sambil memasang senyum lebar. Oke deh, ini buat kamu, kata Bu Haji sambil menyerahkan toples yang berisi permen itu. Semuanya, tanya anak itu tak percaya. Iya, semuanya buat kamu, jawab Bu Haji sambil mengelus kepala Dwi. Anak perempuan itu senang bukan kepalang. Dia segera mengucap terima kasih dan hampir melesat lari untuk pulang. Tunggu, seru Bu Mirah. Permennya jangan langsung dihabiskan hari ini, dan kamu juga harus rajin gosok gigi. Janji ya? Iya, janji, jawab Dwi sambil melarikan diri. Bu Mirah dan Bu Haji hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah anak itu. Dwi adalah anak kedua dari Pak Joko dan Bu Mirah. Rumah mereka tidak terlalu jauh dari rumah Haji Amir. Keluarga Haji Amir baru pindah ke kampung ini sekitar 3 tahun yang lalu.
Mereka membuka usaha konveksi kecil-kecilan. Karena jujur dan baik, maka usaha konveksi milik Haji Amir semakin tumbuh. Seringkali, Haji Amir membuatkan seragam untuk ibu-ibu majelis taklim secara cuma-cuma. Bu Mirah dan ibu-ibu pengajian selalu ingin membayar seragam-seragam tersebut, namun jawaban dari Haji Amir dan istrinya selalu sama, tolong bayar kami dengan doa yang tulus dari ibu-ibu sekalian. Oleh karena itu, meskipun tergolong pendatang di sini, seluruh warga mencintai keluarga Haji Amir. Bu Mirah tiba-tiba ingat sesuatu, oh ya Bu Haji. Ada amanah dari Bu Sugeng, malam ini insya Allah ada selamatan di rumahnya. Bu Haji bisa datang. Insya Allah bisa. Selamatan apa ya Mbak Yu? Tanya Bu Haji. 4 bulanan Mbak Nung, jawab Bu Mirah menjelaskan. Mata Bu Haji membesar, oh, Mbak Nung yang itu ya. Alhamdulillah, akhirnya Allah kasih amanah. Iya, makanya Bu Sugeng seneng banget. Dah lama sekali dia nunggu kehadiran cucu. Sambil tersenyum, Bu Haji menimpali, ini buah dari kesabaran Mbak Nunung dan suaminya juga ya Mbak Yu. Betul itu. Kok saya jadi kelamaan di sini? Padahal tadi niatnya habis dari pasar mau langsung masak. Maaf ya Bu Haji, jadi ganggu. Boten ganggu, Mbak Yu. Malah saya senang ada yang menemani. Saya pamit dulu ya, Bu Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Bu Haji sambil memandangi kepergian Bu Mirah. Setelah bayangan Bu Mirah hilang ditelan tikungan, Bu Haji masuk ke dalam rumah yang juga menjadi tempat usaha konveksinya. Sementara itu, seorang bocah lelaki duduk di bawah pohon rambutan yang ada di samping rumah. Sebuah mobil-mobilan yang terbuat dari botol minuman tampak tergeletak di hadapannya. Di sana juga terdapat beberapa sendal jepit bekas yang sudah digunting di sana di sini. Rusak lagi Sal. Bocah laki-laki itu hanya melirik sekilas Dwi yang baru datang. Bukan rusak, tapi mau ganti ban, jawab Amsal. Oh, permen kamu banyak banget. Dapat dari mana? Tanya Amsal sambil tangannya memutar-mutar ban dari karet sendal yang ditusuk dengan lidi. Dari Bu Haji, jawab Dwi. Ia lalu mengeluarkan segenggam permen. Kamu mau? Sambungnya. Aku gak terlalu suka manis, jawab Amsal memasang tampang jijik. Anak aneh, cibir Dwi sambil mencaplok beberapa permen sekaligus. Diam-diam dia memperhatikan Amsal yang tampaknya sudah selesai merakit mainannya. Dah selesai. Udah, mau ikut aku gak? Tawar Amsal. Kemana? Tanya Dwi sambil menaikkan alisnya. Ke lapangan. Jawab Amsal sambil ngeloyor pergi. Tanpa menjawab, Dwi berangkat mengiringi Amsal. Kamu kenapa gak suka yang manis? Amsal menoleh, bukan gak suka. Tapi gak terlalu suka. Dwi mengernyit mendengarnya. Tapi ada alasannya kan? Manis itu enak tahu. Aku tahu. Terus. Kenapa gak suka? Amsal menoleh sambil memasang wajah sebal. Iya, kenapa gak terlalu suka? Tanya Dwi. Kalau abis makan permen, ibu suka nyuruh aku gosok gigi. Aku males kalau cuma makan permen aja harus gosok gigi. Kan nanti makan lagi. Dwi sebenarnya tak mengerti jawaban Amsal, tapi bocah itu memutuskan untuk tak lagi bertanya. Malam itu, rumah Bu Sugeng tampak ramai. Sebuah tenda berdiri di depan rumah. Puluhan kursi plastik juga berjejer rapi. Jamaah yang sebagian besar adalah ibu-ibu tampak sudah menempati tempat yang disediakan. Ibu-ibu sekalian, sekarang kita akan mendengarkan mauizah hasanah dari guru kita, Ustazah Zulaiha. Kepada Ustazah, kami persilahkan dengan segala hormat, kata seorang ibu yang bertindak sebagai MC. Ustazah Zulaiha sebenarnya masih cukup muda. Usianya baru menginjak 27 tahun. Tapi wanita yang katanya lulusan pesantren ini banyak disenangi oleh ibu-ibu sebab selain cerdas, ia juga sangat rendah hati dan mudah dipahami saat menerangkan sesuatu. Malam ini, sang ustazah memakai gamis berwarna hijau muda dengan kerudung senada. Model kerudungnya standar saja, tapi entah kenapa hal itu membuat wajah ayunya tampak semakin teduh. Ustazah Zulaiha mulai menyampaikan tausiahnya. Terkadang, materi yang ia sampaikan disisipi dengan humor ringan khas ibu-ibu.
Itulah kenapa, ibu-ibu sekalian, kata Ustazah Zulaiha, pada saat kehamilan seperti ini, hubungan batin antara calon anak dengan calon ibu sudah harus semakin dijalin erat. Terutama bila ruh sudah ditiupkan, anak ini sudah hidup loh. Jadi sering-seringlah dibacakan Al-Quran, atau diputar solawatan, biar ruhani anak ini sudah kenal dengan syair dan syiar Islami sedini mungkin. Jangan karena ini suami sama istri senengnya denger dangdut koplo, saban hari si bayi dengernya gituan mulu. Entar kalau lahir dia gak nangis tapi nyanyikan repot bu, seloroh sang ustazah yang disambut dengan tawa ringan segenap yang hadir. Bu Haji duduk di bangku depan dan memperhatikan dengan seksama tausiah dari Ustazah Zulaiha. Sesekali Bu Haji tersenyum melihat mendengar joker ringan yang disampaikan. Bu Haji, Bu Haji, Bu Haji mendengar satu suara setengah berbisik sambil menjawil pundaknya. Bu Haji menoleh. Di belakangnya ada salah satu asisten rumah tangganya yang bernama Sri. Ada apa Sri? Tanya Bu Haji. Sri berbisik, Bu Haji pulang sekarang. Bapak marah-marah. Hah? Kenapa? Tanya Bu Haji penuh kaget. Sri tidak langsung menjawab. Tampaknya dia juga bingung mau menyampaikan apa. Melihat hal ini, Bu Haji melepas napas berat dan segera pamitan untuk pulang lebih dulu. Dengan langkah yang agak tergesa-gesa, wanita terhormat itu beranjak pergi bersama Sri. Kepergian Bu Haji di tengah acara memang tidak biasanya. Hal ini menimbulkan sedikit kasak-kusuk di barisan ibu-ibu. Ada apakah gerangan? Berita apa yang dibawa oleh Sri? Apakah terjadi sesuatu? Ustazah Zulaiha sendiri juga memperhatikan hal tersebut. Ekspresi panik Bu Haji jelas terlihat oleh sang ustazah. Ia yakin pasti ada yang tidak beres. Namun di dalam hatinya, ustazah muda itu berharap semoga semua baik-baik saja. Sekarang kamu kemasi barang-barang kamu dan pergi dari sini, kata Haji Amir pada seorang lelaki bertubuh kurus di depannya. Lelaki yang bernama Sony itu menjatuhkan diri dan memegang lutut Haji Amir. Maafin saya, Pak Haji. Saya janji akan ganti semuanya. Tolong jangan pecat saya. Ganti. Balas Haji Amir sambil tersenyum sinis. Ini bukan masalah ganti-mengganti Sony. Tapi masalah amanah. Amanah. Saya tahu Pak Haji. Saya janji gak akan mengulangi lagi. Haji Amir menarik nafas berat. Ia membantu Sony agar berdiri. Kamu tahu ini sudah yang keberapa? Sony menunduk. Kami tidak bisa menerima kamu lagi. Terima kasih karena sudah banyak membantu selama ini. Gaji kamu saya bayar penuh untuk bulan ini. Semoga kamu dapat pekerjaan yang lebih baik. Tapi ingat Sony, dimanapun kamu berada, kejujuran harus kamu junjung tinggi, kalau tidak. Haji Amir tidak melanjutkan kalimatnya. Sony diam saja. Ia mengambil amplop yang diberikan oleh Haji Amir dan langsung pergi. Tanpa berkata sepatah kata pun. Bu Haji yang baru tiba melihat kepergian Sony, salah satu karyawan terlama yang ikut bersama mereka. Ada apa Pak? Kenapa si Sony? Haji Amir menghela napas panjang. Ia memandang wajah istrinya lekat-lekat lalu berkata, biasa Bu. Penyakitnya Sony gak hilang-hilang. Bu Haji terkaget, astagfirullah. Kok bisa Pak? Kali ini apa? Haji Amir tidak langsung menjawab. Ia melirik pada Sri, Wawan, dan Cecep yang masih berdiri di samping mereka. Sadar kalau kehadiran mereka akan mengganggu pembicaraan, ketiga karyawan Haji Amir itu pamit untuk kembali ke kamar mereka. Haji Amir mengajak istrinya untuk duduk di kursi teras. Setelah menyalakan rokok, pria berusia 40 tahunan itu berkata, kamu masih punya tabungan Bu? Masih. Bapak perlu berapa? 15 juta. Banyak sekali Pak. Ada apa ini? Haji Amir tidak langsung menjawab. Setelah mengepulkan asap rokoknya, barulah ia berkata, ternyata, Pak Wijaya sudah titip uang ke Sony. Kok bisa ke Sony? Tanya Bu Haji. Tadi Pak Wijaya telepon. Dia mengabarkan kalau 3 hari lalu sudah ke sini untuk antar ongkos jahit seragam karyawannya. Kenapa tidak janjian dulu ya Pak? Soalnya dia sekalian pulang kampung karena mendapat kabar kalau mertuanya meninggal. Mendadak memang, dan karena searah. Dia sekalian mampir. Bu Haji mendengarkan penuturan suaminya dengan seksama. Waktu itu kita sedang belanja. Pak Wijaya tidak bisa menunggu terlalu lama, jadi uang itu dititipkan ke Sony.
Untuk kisah selanjutnya pasti kamu sudah tahu. Astagfirullahalazim. Bu Haji menggeleng-gelengkan kepalanya. Selintas ia terpikir akan Sony. Lelaki kurus itu datang sekitar 4 tahun lalu. Menjelang malam, Sony mengaku sebagai yatim piatu dan tidak memiliki tempat tinggal serta memohon pekerjaan. Haji Amir memberikan waktu 2 pekan untuk percobaan. Hasilnya ternyata Sony lumayan cekatan. Akhirnya mereka mempekerjakan Sony sebagai pegawai penuh. Namun, setelah 1 tahun, barulah terlihat sifat asli pria kurus ini. Sony sering meminjam uang kepada rekan sesama karyawan, tetangga, bahkan kepada pelanggan. Haji Amir dan istrinya sering membantu untuk membayar hutang-hutang tersebut. Pasangan itu juga selalu menasihati agar Sony tidak biasa berhutang. Buat apa kamu berhutang terus? Makan, minum dan tempat tinggalmu terjamin di sini. Apa kamu menabung untuk menikah atau bagaimana? Tanya Bu Haji pada Sony suatu hari. Namun Sony tak menjawab. Seperti biasa, ia hanya menundukkan kepala. Selain masalah hutang, penyakit Sony yang lain adalah tidak menunaikan amanah yang dititipkan kepadanya. Pernah suatu ketika, Haji Amir menyuruh Sony untuk mengantarkan seragam ke suatu sekolah, sekaligus menerima sisa pembayaran. Sesampainya kembali, Sony menyerahkan uang pembayaran dari sekolah yang setelah dihitung oleh Bu Haji, uang tersebut berkurang 50.000. Awalnya, baik Haji Amir maupun Bu Haji mengira ini karena kesalahan hitung dari pihak sekolah. Keduanya juga sepakat untuk tidak mempermasalahkan hal tersebut. Namun seiring waktu, hal yang sama terulang. Akhirnya, mereka tidak pernah lagi meminta Sony untuk menjadi pengantar barang atau penerima uang pembayaran pelanggan. Ya sudahlah Pak, saya rasa juga inilah mungkin yang terbaik, ujar Bu Haji lirih. Yah, mudah-mudahan, balas Haji Amir sambil menghisap rokok dalam-dalam. Malam itu langit agak mendung. Sinar bulan yang harusnya terang menjadi agak temaram. Bintang-bintang juga seakan enggan untuk menampakkan diri. Teras Haji Amir dilanda sepi. Pasangan suami istri itu sama-sama diam, keduanya seakan sepakat untuk menikmati sepinya malam. Amsal, bangun, Amsal. Suara Sri membangunkan Amsal dari tidurnya. Masih setengah mengantuk, bocah itu mengucek-ngucek mata. Basri, udah subuh. Ayo cepat Sal. Sri langsung menarik tangan Amsal secara paksa. Amsal yang baru setengah sadar itu melihat banyak asap datang dari luar kamar tidurnya. Bah, teriak Amsal keras dan panik. Sri tidak menjawab, ia menarik Amsal menjauhi ranjang, menuju jendela. Sementara itu, asap semakin menebal. Hawa panas menyeruak masuk, memapar seantero kamar diiringi suara terbakar yang mendesis menyeramkan. Kebakaran. Teriak Amsal semakin cemas. Sri sejenak diam, matanya sibuk menalar seisi kamar. Bapak sama ibu mana? Asap semakin banyak. Napas dan dada Amsal mulai terasa sesak. Bocah itu pun terbatuk-batuk sambil menangis. Jangan nangis, bentak Sri kejam. Secepat kilat, Sri mengambil sarung bantal dan spray. Sarung bantal ia jadikan masker untuk menutupi hidung dan mulut Amsal, sedangkan badan bocah itu dililitnya dengan spray. Setelah itu ia membuka jendela. Sayang, teralis besi jendela itu terlalu kokoh, tak mungkin tenaga seorang wanita dan bocah bisa membuatnya roboh. Dari jendela, Amsal bisa melihat kalau warga sudah berdatangan dan berkerumun untuk memadamkan api. Tolong, tolong, teriak Amsal dan Sri sambil menggoyang jeruji jendelanya. Beberapa warga yang mendengar teriakan itu berusaha mendekat dan berseru. Sril, di sana ada air gak? Sri melihat ada segelas air di meja kamar. Ada, begitu serunya. Basahi masker kalian. Sebasah mungkin, mobil pemadam sedang kesini, bertahanlah. Uhuk, uhuk. Napas Amsal makin sesak. Air matanya banyak keluar bukan karena tangisan, tapi karena perih. Sri segera menuangkan seluruh air dalam gelas itu pada masker Amsal. Bocah itu tampak semakin payah, napasnya cepat dan memburu. Bah, cuma itu yang terdengar sebelum kepala Amsal akhirnya terkulai. Sri makin panik. Ia pun juga merasakan sesak yang luar biasa di dadanya. Tubuh Sri semakin melemah. Ia akhirnya jatuh terduduk sambil mendekap Amsal. Pada saat itulah, brak, pintu kamar didobrak dari luar.
Sekilas, di tengah bayangan asap yang semakin pekat dan napas yang tinggal setengah, Sri melihat sesosok tubuh mendekat. Menggunakan penutup wajah dan sesuatu di tangannya. Hanya sepersekian detik, Sri pun kehilangan kesadarannya. Api yang berkobar membakar rumah Haji Amir akhirnya bisa dipadamkan. Diperlukan 3 mobil pemadam untuk mengatasi kebakaran hebat itu. Rumah Haji Amir yang banyak berornamen kayu, ditambah bahan kain yang mudah terbakar membuat api cepat menjalar dan sulit dijinakkan. Beruntung, di sebelah kanan dan kiri rumah Haji Amir adalah lapangan dan kebun, sehingga api tak menyambar rumah warga yang lain. Amsal membuka matanya. Ia melihat ke arah kanan dan kiri. Ruangan yang asing. Di mana ini? Batin bocah itu. Uhuk, uhuk. Dada Amsal masih terasa agak sesak dan gatal. Amsal, alhamdulillah, kamu sudah sadar nak. Amsal menoleh, ia melihat seorang wanita yang sangat dikenalnya tampak duduk sambil berlinang air mata. Bude. Amsal mendengar satu suara cempreng memanggilnya. Bude, Dwi, di mana ini? Tanya Amsal lagi. Kamu di rumah sakit Sal. Oh, jadi ini rumah sakit. Kata Amsal dalam hati. Pantas ia sama sekali tak mengenal ruangan ini. Tiba-tiba Amsal teringat sesuatu yang penting. Bude, bapak sama ibu mana? Bu Mirah yang dipanggil Bude oleh Amsal itu tak langsung menjawab. Ia menarik napas berat dan memeluk Amsal dengan erat. Kamu yang sabar ya Le. Pak Haji dan Bu Haji sudah, Hiks. Bu Mirah tak melanjutkan ucapannya. Ia bukan tak mau, tapi tak mampu. Amsal berontak. Ia rasanya ingin lari, sejauh mungkin, entah kemana, tapi Bu Mirah mendekapnya semakin erat. Air mata bocah itu pun mengalir deras. Tumpah tak terbendung lagi. Dengan keras, ia berteriak, Ibu. Bapak.